Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Nadia Prastya Putri dengan NIM 20000210008 dan dosen pembimbing saya Ibu Nur Siti SEMM, Program Studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Display Produk, Keragaman Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian pada Miser DIY Jakarta. Latar belakangnya yaitu berjalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan juga kebutuhan masyarakat yang meningkat, dunia bisnis menjadi semakin luas, kompleks, dan juga beragam. Bisnis yang menarik dan seringkali inovatif adalah usaha retail. Industri retail dapat menarik pelanggan baru, biasanya para pelanggan di usia menengah yang cenderung sibuk dan ingin menghemat waktunya. Mister DIY jadi salah satu pasar retail terbesar di Asia Tenggara yang menjual produk setidaknya dalam 10 kategori yang banyak diminati masyarakat karena mudahnya mendapatkan berbagai jenis kebutuhan pokok dalam satu tempat tanpa harus membelinya secara terpisah di toko-toko khusus. Display produk merupakan suatu cara untuk menarik perhatian pelanggan karena merupakan bagian dari insentif pembelian yang mendorong konsumen guna untuk melakukan pembelian. Konsumen akan lebih memilih tempat yang menawarkan produk yang bervariasi dan juga lengkap, sehingga konsumen akan merasa lebih mudah dan nyaman dalam memilih produk yang mereka inginkan karena banyaknya ragam produk yang ditawarkan. Perusahaan dapat mempertahankan usahanya dan mampu bersaing dengan pesaing lainnya apabila memberikan pelayanan yang baik. Berikutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah terdapat pengaruh display produk terhadap keputusan pembelian konsumen besar DIY? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian konsumen besar DIY? Dan apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan produk terhadap keputusan pembelian konsumen besar DIY Jakarta? Tujuan penelitiannya yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh display produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua untuk menguji dan menganalisis pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga untuk menguji menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Manfaat penelitiannya bagi perusahaan diharapkan untuk memberikan informasi, memberikan saran, dan masukan bagi perusahaan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Manfaat penelitian untuk penulis dapat menerapkan metode dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih penulis untuk menganalisis suatu masalah yang terjadi dan dapat menemukan cara penyelesaiannya. Manfaatnya bagi pihak lain mampu menjadi referensi kepustakaan kepada pembaca yang membutuhkan informasi serta memasukkan sebagai bahan pengetahuan serta acuan dan juga perbandingan dalam suatu kegiatan di bidang yang sama. Ada pula kerangka pemikiran pada penelitian ini, di mana H1 yaitu display produk terhadap keputusan pembelian, H2 keragaman produk terhadap keputusan pembelian, dan H3 kualitas layanan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya metodologi penelitian. Ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini ialah orang-orang yang berdomisili di DKI Jakarta dan telah membeli serta mengunjungi Miser DIY. Penelitian ini menggunakan data primer, sedangkan untuk sampelnya dikumpulkan melalui metode convenience, data yang diperoleh selama 14 hari melalui Google Form kepada pelanggan Mister DIY dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Dan untuk teknik analisis data yang diambil ada uji statistik deskriptif, uji model pengukuran atau outer model, dan uji model struktural atau inner model. Berikutnya hasil dari pengolahan data. Hasil dari pengolahan data yang diperoleh dari kuesioner, kemudian diberi nilai skala Likert, ditabulasi dan diolah dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS versi 4.
Hasil dari uji validitas ini bersifat valid atau validitas karena semua indikatornya berada di atas 0,7, mulai dari display produk X1, X2 keragaman produk, X3 kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk juga variabel, dapat dilihat semua nilai AVE atau nilai rata-ratanya ini masing-masing bersifat valid karena variabelnya itu berada di atas 0,5. Display produk 0,556, keputusan pembelian 0,681, kualitas pelayanan 0,698, dan keragaman produk 0,713. Dan juga ini hasil dari cross-loading factor dapat disimpulkan bahwa indikator X1.1 hingga X1.8, yang mana X1-nya ini adalah display produk, memiliki loading tinggi berkisar antara 0,703 hingga 0,830. Yang kedua, X2.2 hingga X2.5 memiliki loading tinggi pada keragaman produk ini berkisar antara 0,795 hingga 0,886. Untuk X3-nya dari kualitas pelayanan, ada X3.1 hingga X3.5 memiliki loading tinggi berkisar antara 0,756 hingga 0,882. Yang terakhir, indikator Y1 hingga Y.9 ini ada keputusan pembelian. Loading tingginya berkisar antara 0,769 hingga 0,851. Selanjutnya, uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, display produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian karena memiliki hasil tes statistiknya 2609 dan p-value-nya 0,009. Untuk keragaman produk juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasilnya 3525 lebih besar dari 1,96 dan memiliki p-value-nya 0,000. Yang terakhir, kualitas pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh hasil analisis data diperoleh bahwa display produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Yang kedua, untuk keragaman produk memiliki pengaruh positif dan signifikan juga terhadap keputusan pembelian dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima. Dan yang terakhir, analisis bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Selanjutnya ada implikasi dan saran. Implikasi untuk display produk harus mengembangkan suasana toko yang menarik dan tampilan produk agar lebih baik dan tertata. Untuk implikasi keragaman produk perlu membuat strategi agar mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Implikasi yang terakhir itu adalah di pelayanan harus memberikan pelayanan sesuai harapan pelanggannya dan cepat dalam menghadapi komplain untuk meningkatkan keputusan pembelian. Dan yang terakhir ada saran bagi perusahaan agar dapat mempertahankan dan juga mengembangkan strategi pemasaran sebagai salah satu bisnis retail yang terbesar di Indonesia. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain agar data yang digunakan menjadi bervariasi. Demikian presentasi skripsi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua yang membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.